Definisi korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti penyuapan dan koruptor yang berarti merusak menurut Manurun tahun 2011. Sedangkan korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti buruk, busuk, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Menurut Praja Mukti tahun 2017. Sedangkan korupsi secara harfiah berarti kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, ketidakjujuran, dan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ciri-ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi secara umum yaitu: yang pertama, berpotensi dilakukan oleh siapa saja. Yang kedua, korbannya bisa siapa saja karena tidak memilih target atau korban. Yang ketiga, kerugiannya besar dan meluas. Yang keempat, terorganisasi atau oleh organisasi. Dalam perkembangannya, keempat ciri itu berkembang dengan sifat lintas negara, yaitu bahwa pelaku, korban, kerugian, dan organisasinya bersifat lintas negara. Pola korupsi. Korupsi di Indonesia tidaklah random maupun insidental, tetapi dapat direkonstruksi polanya. Pola korupsi menurut Eti Indriati di bukunya yaitu terdiri dari prinsipal, agen, klien, dan middleman. Prinsipal dan agen merupakan pejabat negara, klien adalah perwakilan korporasi, dan middleman adalah rakyat biasa. Pola ini menunjukkan bahwa korupsi tidak bisa dilakukan seorang diri. Sedangkan pola korupsi pada pemerintah daerah menurut Visno 2019 pertama ada pola korupsi berkaitan dengan perizinan, kedua berkaitan dengan fungsi DPRD, yang ketiga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang keempat berkaitan dengan promosi mutasi suap jabatan, dan yang terakhir berkaitan dengan dana desa. Ini merupakan bagian dari pola korupsi. Dari sini dapat dilihat bahwa pola korupsi dapat langsung yaitu prinsipal dengan klien, dapat melalui agen terlebih dahulu, dapat melalui middleman terlebih dahulu, atau dapat melalui agen dan middleman terlebih dahulu. Part yang keempat, modus korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modus adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus korupsi dapat dibagi menjadi: yang pertama, penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi; yang kedua, pembayaran tunjangan yang tidak sesuai ketentuan; yang ketiga, penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya; yang keempat, melakukan belanja atau pengadaan fiktif; yang kelima, melakukan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai aturan; yang keenam, melakukan belanja yang tidak sesuai ketentuan; yang ketujuh, melakukan markup anggaran, dan masih ada modus-modus yang lain. Part yang kelima, korupsi dilihat dari berbagai perspektif. Korupsi dapat dilihat dari berbagai perspektif, diantaranya dalam perspektif agama, korupsi dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat tercela. Dalam perspektif ajaran Islam, korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang merusak kemaslahatan, kemanfaatan hidup, dan tatanan kehidupan. Kemudian dari perspektif sosial, korupsi dipandang suatu perbuatan yang dapat meningkatkan angka kemiskinan. Dari perspektif budaya, korupsi dipandang suatu perbuatan yang akan membentuk pandangan buruk terhadap bangsa dan secara perlahan akan memutus budaya luhur bangsa. Dari perspektif teknologi, korupsi dipandang sebagai sesuatu yang dapat menghambat perkembangan teknologi yang ada. Kemudian dari perspektif hukum, korupsi dapat menimbulkan pandangan ketidakkonsistenan terhadap hukum yang berlaku. Kemudian dari perspektif politik, korupsi dapat mempersulit demokrasi dan tata cara pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Kemudian dari perspektif ekonomi, korupsi dapat berdampak pada pembangunan infrastruktur yang tidak merata dan tidak sesuai dengan yang dianggarkan sebelumnya. Jadi, dengan kita mengetahui apa itu korupsi, ciri-ciri, pola korupsi,
modus korupsi, serta korupsi dari berbagai perspektif, diharapkan kita bisa menghindari tindak pidana korupsi dan memajukan Indonesia bebas dari korupsi.